Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin saya akan update lagi terkait PP ya. Hari ini kinerja PP cukup bagus ya. Kalau kalian ngelihat untuk hari ini aja, PP ini meningkat di 2,04% teman-teman. Ini membuat tren mingguannya naik di 11,43%. Ada apa di balik kenaikan PP teman-teman? Nanti kita akan lihat ya. Sebelumnya saya mau lihat dulu ya di sini kondisi market seperti apa. Kondisi market cukup bagus teman-teman. Di sini global crypto market cap meningkat di 3,03% dan untuk volumenya pun meningkat di 10,86%. Dan untuk Fear and Greed Indexnya masih di 80 skornya teman-teman, masih cukup ekstrim untuk greednya ya teman-teman. Jadi jangan takut, masih banyak para investor yang menginvestasikan duitnya di kripto. Dan kalau kita lihat harga Bitcoin di sini cukup bagus, naik lagi di 96.000 ya teman-teman selama satu hari terakhir ini, dan kenaikannya sebesar 1,5%. Dan kalau kita lihat Ethereum pun luar biasa teman-teman, kinerjanya ya meningkat di 3,31% selama satu hari terakhir ini. Harga jualnya sekarang di 3.700-an dolar. Ini merupakan kinerja yang bagus teman-teman ya dari Ethereum, dan ini tentunya akan mengangkat seluruh ekosistem yang berada di dalamnya. Contohnya seperti apa teman-teman? Seperti PP. Seperti tadi yang saya bilang ya, PP mengalami kenaikan yang cukup bagus selama satu hari terakhir di 2,23%, dan ini tren mingguannya cukup bagus ya teman-teman di 11%. Dan kalau kita ngeliat ada apa sih di balik kenaikan PP ini, di sini mungkin saya bahas sedikit ya teman-teman. Walaupun di sini ada berita yang kurang bagus ya, ada paus ataupun whale yang menjual PP sebesar 7,3 juta dolar ke bursa kripto dan dijualnya ke Kraken ya teman-teman. Tapi tentu saja ini tidak berdampak terlalu signifikan ya terhadap PP. Karena apa? Karena di sini holdersnya ataupun komunitasnya cukup kuat teman-teman. Begitu ada paus yang membuang PP secara besar-besaran, otomatis akan dimakan lagi oleh para komunitasnya teman-teman. Karena para investor juga jeli, di mana di situ ada koreksi atau ada pemotongan harga juga. Di titik seperti itulah investor pada ngambil juga. Dan ini yang terjadi kepada PP ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat ya, apa sih alasannya PP ini bisa menguat terus teman-teman, dan PP ini bisa mengalami lonjakan hingga 200%. Dan ini alasannya ya teman-teman. Yang pertama alasannya adalah menipis cadangan devisa teman-teman. Di sini menurut penelitiannya ya teman-teman, kuantitas PP atau jumlah PP di berbagai bursa terpusat ya, atau di berbagai CEX ya, atau centralized exchange telah berkurang secara signifikan karena investor mentransfer aset tersebut untuk disimpan sendiri. Hal ini dikonfirmasi oleh data dari CoinGlass yang menunjukkan bahwa data spot inflow atau outflow PP mencatat arus keluar sebesar 341 juta dolar dari bursa. Hal ini telah terjadi sejak 13 November lalu. Menurut interpretasi para analis, situasi seperti ini menciptakan kekurangan di bursa atau menciptakan kelangkaan aset dan mengurangi tekanan jual secara signifikan dan membuat aset mengalami kenaikan harga. Dan dalam pengertian teknisnya, PP telah menembus bullish flag yang mencapai 2093 dengan 40 di belakang koma pada kurva harga, dan menurut para analis ya, rally yang diperpanjang ke 216 dengan 40 di belakang koma dapat memvalidasi tesis untuk kenaikan 200% lainnya untuk mencapai di 0,6 dolar ya, dengan 40 di belakang koma tentunya. Dan kemudian lebih lanjut lagi di sini, sementara itu ya, RSI saat ini berada di angka 62, mengindikasikan bahwa aset ini memiliki lebih banyak ruang untuk naik. Menganalisis data lain secara kritis, kami menemukan pembentukan level likuidasi pada titik harga 199 dolar dengan 40 di belakang koma pada sisi negatifnya, dengan likuidasi sebesar 7,4 juta dolar pada posisi beli, dan pada level 2143 dengan 40 di belakang koma di sisi atas kami menemukan 5,05 juta dolar pada posisi jual. Nah, jadi kurang lebih analisa teknisnya seperti ini ya teman-teman. Ini alasan kenapa PP ini memiliki ruang yang lebih besar untuk bergerak naik teman-teman. Mungkin yang pertama itu gara-gara menipisnya cadangan visa. Jadi banyak orang yang menarik kepemilikan asetnya atau kepemilikan PP tentunya di sini, dan mereka menyimpan untuk sendiri dan kemungkinan besar akan take profit pada titik tertentu. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua di sini teman-teman, whale berkerumun di sekitar PP. Ini alasan yang kedua. Jadi lebih dari seminggu yang lalu ya, di sini ada salah satu whale terlihat menarik 309,6 miliar PP atau senilai 6,45 juta dolar dari KuCoin. Menariknya, dompetnya dibuat beberapa jam yang lalu sebelum transfer besar-besaran ini. Dan baru-baru ini paus lain menarik 42,2 miliar PP atau senilai 849.000 US dollar dari Binance. Aktivitas semacam ini biasanya dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan pada aset yang mendasarinya, menciptakan kemungkinan prospek bullish. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi di sini memang alasan yang pertama gara-gara devisa atau gara-gara kelangkaan produk di market, dan kemudian yang kedua di sini whale yang berkerumun di sekitar PP. Nah seperti tadi yang saya bilang ya teman-teman, walaupun ada paus yang menjual, satu paus menjual sekian banyak, paus yang lain langsung akan ngambil juga teman-teman, karena dengan adanya penjualan secara besar-besaran otomatis harganya akan turun ya. Jadi di situ mereka menganggap adanya diskon atau adanya potongan harga sehingga mereka langsung masuk teman-teman. Sehingga ini yang membuat ya harga PP tetap naik. Dan juga di sini menurut para analis PP dapat melonjak secara signifikan ke 0,2
0,21 dolar dengan 30 di belakang koma. Jadi memangkas satu nolnya lagi ya. Namun itu memiliki syarat dia harus menembus beberapa level resistance di jalurnya. Seperti contohnya di 2886 dolar dengan 40 di belakang koma, kemudian di 23 dolar dan kemudian di 2989 dolar dan kemudian di 94 dolar dengan 40 di belakang koma. Nah, ini yang harus ditebus ya teman-teman. Kalau mereka bisa menembus titik resistance ini kemungkinan besar untuk mencapai kenaikan sebesar 200% itu sangatlah mungkin untuk PP teman-teman. Dan saat ini ya prediksi ini terlihat realistis karena analis menunjukkan pembentukan pola falling wedge. Secara historis pola ini mengarah pada lonjakan bullish. Nah, kalau kalian lihat ini ya pola falling wedge itu seperti ini teman-teman. Jadi di sini bisa juga disebut dengan pola cup and holder ya, atau C dan H biasa dikenalnya teman-teman. Jadi di sini mereka mengukur tingkat kedalaman dari cupnya ini dan kemudian di sini mereka mengukur juga handle-nya seberapa tinggi teman-teman. Dan ini yang nanti akan menjadi indikator untuk pergerakan selanjutnya, apakah PP ini akan naik atau turun. Dan di sini ya teman-teman, kalau secara teknis analisanya ini menunjukkan PP ini memiliki ruang gerak yang begitu bagus atau ruang gerak yang begitu besar, maka untuk kedepannya PP ini akan bergerak naik terus dan bahkan memiliki kemungkinan untuk meningkat sebesar 200%. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Dan saya harap teman-teman semua bisa menganalisa juga dengan jeli teman-teman atau dengan detail. Kalian silakan juga cari analisa-analisa pembanding teman-teman. Jadi balik lagi ya, seperti berulang-ulang kali saya sudah pernah bilang, ini cuma merupakan analisa teman-teman dan ini salah satu berita yang ada beredar di internet. Jadi jangan terlalu dipercaya juga. Kalian juga harus mencari berita-berita pembanding ataupun analisa-analisa pembanding supaya keputusan kalian untuk berinvestasi jadi lebih kuat lagi. Kira-kira seperti itu ya, dan mungkin sepertinya update ini aja yang bisa saya kasih ke kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan anyway teman-teman, terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan ingat sekali lagi teman-teman, saran saya kalian harus dior ya. Kalian harus lakukan riset mandiri secara detail. Mungkin kira-kira seperti itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.